Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Aulia Rahmi. Saya dari Prodi PGMI kelas 1B. Di sini saya ingin memenuhi kewajiban saya, yakni membuat tugas video pembahasan sejarah ejaan bahasa Indonesia dari masa pemerintahan Belanda hingga masa pemerintahan Joko Widodo. Baiklah, mari kita simak pembahasan sejarah ejaan bahasa Indonesia dari masa pemerintahan Belanda hingga masa pemerintahan Joko Widodo. Semoga bermanfaat. Sebelum kita membahas, kita perlu mengetahui apa sih ejaan itu. Jadi, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik kata, frasa, kalimat, dan lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta aturan mengenai tanda baca. Jadi, ejaan itu aturan menulis bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Selanjutnya, yakni fungsi ejaan. Ejaan berfungsi sebagai 1. Landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat, membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Baiklah, langsung saja ke pembahasan kita mengenai sejarah pembaharuan ejaan bahasa Indonesia. Jadi, dalam sejarah ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dalam kurun waktu 114 tahun, dimulai dari tahun 1901 hingga 2015. Nah, pembaharuan ejaan dalam bahasa Indonesia mengalami 7 kali perubahan. Sebelum kemerdekaan, ejaan yang diberlakukan adalah ejaan Van Ophusen. Ejaan ini berlaku sampai dengan tahun 1947. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami 6 kali perubahan ejaan. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi dari tahun 1947 hingga tahun 1956. Ejaan Pembaharuan dari tahun 1956 hingga tahun 1961. Ejaan Melindo dari tahun 1961 hingga tahun 1967. Ejaan Baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dari tahun 1967 hingga tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan dari tahun 1972 hingga 2015. Dan ejaan bahasa Indonesia dari tahun 2015 sampai sekarang. Baiklah, langsung saja kita lanjut pembahasan kita, yaitu ejaan Van Ophusen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan ini menetapkan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang dirancang oleh Charles Van Ophusen yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan. Jadi, sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophusen. Van Ophusen ini mendapatkan tugas untuk merancang bahasa Melayu diubah ke bahasa Latin agar semua kalangan atau semua orang, khususnya di pembelajaran atau di pendidikan, bisa menikmati atau seraya dengan menggunakan bahasa Latin. Berikutnya yakni hal-hal dalam ejaan Van Ophusen. Dalam ejaan Van Ophusen, hurufnya Y ditulis J. Misalnya sayang ditulis sajam. Dalam pelafalan kita yakni sayang. Dan ada lagi huruf
hurufnya U ditulis OE. Biasanya terdapat di nama-nama orang terdahulu. Misalnya Soekarno menjadi Soekarno. Ada lagi hurufnya J ditulis DJ. Jangan ditulis dejangan. Hurufnya C ditulis TJ. Cara ditulis tejara. Hurufnya KH ditulis CH. Misalnya ikhlas ditulis ikhlas. Hurufnya K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas. Misalnya maklum ditulis maklum, tetapi dalam pelafalan maklum. Adapun kelemahan ejaan Van Ophusen, yakni yang pertama adanya gugus konsonan dalam bahasa Indonesia, tidak menimbulkan kesulitan apapun dalam lafal bagi pemakai bahasa Indonesia. Yang kedua, pemakai bahasa cenderung menghendaki agar ejaan kata pungut dalam bahasa Indonesia sedapat-dapatnya dekat dengan ejaan asli kata asalnya. Yang ketiga, dalam pemungutan kata asing sukar dihindari adanya gugus tugas konsonan. Misalnya, kata instruktur dipungut menjadi instruktur. Dan yang keempat, penggunaan tanda diakritik seperti koma ain, koma wasla, dan tanda trema. Misalnya pada kata soal ada koma di sebelum a, tak, pak, dan sebagainya. Dan yang kedua yakni ejaan republik atau ejaan Swandi. Jadi ejaan Swandi ini atau dikenal sebagai ejaan republik diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 untuk menggantikan ejaan Van Ophusen. Dan ejaan ini disusun oleh Profesor Insinyur R.M. Swandi Notokusumo. Beliau menyusun ejaan baru yang dinamakan Ejaan Republik tahun 1947. Adapun hal-hal yang terdapat di ejaan Swandi ini, dan kita dapat melihat perubahan ejaan Swandi ini di dalam tabel berikut. Yang dulunya gabungan huruf OE sekarang diganti menjadi huruf U. Ada pula bunyi hamzah diganti menjadi huruf K. Misalnya rakyat menjadi rakyat. Dan kata ulang boleh ditandai dengan angka 2. Misalnya kata rata-rata ditulis rata 2 atau rata-rata. Kita lanjut pemateri kita yakni ejaan pembaharuan. Ejaan ini diprakarsai oleh Profesor Muhammad Yamin. Ejaan pembaharuan diresmikan pada tahun 1954 untuk menggantikan yang sebelumnya. Pada waktu itu disarankan agar satu bunyi satu huruf. Penetapan hendaknya dilakukan oleh badan yang kompeten, serta ejaan hendaknya praktis namun tetap ilmiah. Jadi ejaan pembaharuan membuat pedoman satu fenom dengan satu huruf. Jadi ejaan pembaharuan untuk menyempurnakan ejaan Swandi. Misalnya dari kata menyanyi. Dalam ejaan Swandi ditulis menjanji, dan ejaan pembaharuan menjadi menani. Dan ada pula ai, au, dan oi diucapkan menjadi ai, au, dan oi. Misalnya kerbau menjadi kerbau diakhiri dengan w. Tapi sayangnya ejaan ini tidak jadi diresmikan sehingga belum pernah diberlakukan. Pada tabel di atas terlihat penyederhanaan ejaan, yakni huruf
huruf yang berupa gabungan konsonan disederhanakan menjadi satu huruf tunggal. Namun, sistem ejaan pembaharuan memiliki kelemahan, yakni sulitnya menulis huruf N belok ke bawah, N tanda petik di atas, dan S bertanda di atas. Bila menulis menggunakan mesin ketik, karena pada mesin ketik tidak ada touch huruf N berbelok ke bawah dan N petik di atas dan S bertanda di atas. Oleh karena itu, sistem ejaan tersebut sangat menyulitkan bagi penggunaannya. Baiklah, kita lanjut yang keempat, yaitu ejaan Melindo. Pada Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tahun 1959 memutuskan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo Melayu Indonesia. Perumus pada sidang adalah Slamet Mulyana dan Syed Nasir bin Ismail. Jadi, kata Melindo ini dari Melayu Indonesia. Ejaan ini disusun atas kerja sama antara pihak Indonesia dan pihak Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia. Dan kerjasama itu berhasil merumuskan ejaan Melindo. Awalnya ejaan Melindo dimaksudkan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan antara dua negara tersebut. Adapun hal-hal dari ejaan Melindo, yakni gabungan konsonan T dan J diganti dengan C. Misalnya, kata cinta ditulis cinta. Terus gabungan konsonan NJ diganti menjadi NY. Misalnya, kata nejamu ditulis nyamuk. Kata penjangkit ditulis penyakit. Gabungan konsonan SJ diganti menjadi SY. Jahdu menjadi syahdu. Musyawarah menjadi musyawarah. Sebenarnya ejaan ini sudah dirancang peresmiannya pada tahun 1962, tapi gagal karena terdapat beberapa kesulitan teknis penulisannya dan adanya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Selanjutnya, yang kelima, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan, bisa dibilang LBK. Pada tahun 1966 adalah puncak dari perkembangan politik selama bertahun-tahun yang mengurungkan peresmian ejaan Melindo. Seminar sastra pada tahun 1968 membentuk konsep ejaan lembaga bahasa dan kesusastraan. Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru adalah huruf TJ diganti menjadi C, J diganti dengan Y, NJ diganti dengan NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Huruf asing seperti Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Namun ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. Dan yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Berlaku sejak 23 Mei 1972, ejaan yang disempurnakan merupakan ejaan yang paling masyhur dan awet digunakan. Diresmikan oleh Presiden RI Soeharto pada 17 Agustus 1972.
EYD mengalami 3 kali perubahan, yakni EYD edisi pertama dari tahun 1972 hingga tahun 1987, EYD edisi kedua dari tahun 1987 hingga tahun 2009, dan EYD edisi ketiga dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Baiklah, di EYD edisi pertama dari tahun 1972 hingga tahun 1987 meliputi perubahan huruf, penyerapan huruf, dan penulisan awalan. Jadi di perubahan huruf bisa kita lihat di tabel. Penyerapan huruf yang diserap adalah F, V, Z, Q, dan X. Dengan adanya perubahan huruf dan penyerapan huruf, maka huruf dalam bahasa Indonesia berjumlah 26, yakni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf-huruf tersebut dibagi menjadi dua, yakni huruf vokal dan huruf konsonan. Kalau huruf vokal A, I, U, E, O, dan huruf konsonan semua huruf kecuali huruf A, I, U, E, O atau kecuali huruf vokal. EYD di edisi kedua pada tahun 1987 hingga tahun 2009, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kedua dicermatkan pada rapat kerja ke-30 Panitia Kerjasama Kebahasaan di Tugu pada tanggal 16 hingga 20 Desember 1990 dan diterima pada sidang ke-30 Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia di Bandar Seri Begawan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 1991. Dan EYD edisi ketiga dari 2009 hingga 2015 pada 31 Juli 2009 Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi ketiga. Dan ada pula perubahan dari EYD edisi kedua dan EYD edisi ketiga. Setelah itu, ejaan yang terakhir yakni Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI dari 2015 hingga sekarang. EBI diresmikan pada tanggal 26 November tahun 2015 di Jakarta. Pada tanggal 30 November pada tahun 2015, adanya perubahan nama ejaan yang disempurnakan menjadi Ejaan Bahasa Indonesia atau Ejaan Bahasa Indonesia karena adanya kritik atau tidak kepuasan masyarakat perihal nama ejaan yang disempurnakan setelah 43 tahun, yakni dari 1972 sampai dengan 2015 terjadi perubahan. Perubahan ini terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan ada pula perubahan dari EYD ke EBI. Baiklah, telah selesai pembahasan kita kali ini. Jadi, dengannya adanya sejarah, kita bisa tahu perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia ini dari masa pemerintahan Belanda hingga masa pemerintahan Joko Widodo. Jika ada kata saya yang salah dalam pembahasan,